Inilah yang disebut dosa struktural, kesalahan struktural. Ketika satu dosa, satu kesalahan itu sebab struktural itu merusak sistem, ya kan. Sistem hukum kepemiluan kita menjadi kacau balau posisinya ya. Sekarang itu KPU terjebak, ini KPU tersandra, ketidakprofesionalan itu terungkap satu-satu. Jadi ini seperti membuka kotak Pandora. Bagaimana keburukan penyelenggara pemilu itu mulai satu-satu terungkap. Ketika kepalanya bermasalah, yaitu salam jumpa, salam Indonesia. Lagi bersama kami di Syndicate Talk. Syndicate Talk bersama Via dan Ari. Sekarang Via dulu lah yang mulai. Jadi Via sebagai host kan, Via dan Ari. Nanti Via kalau ada teman baru, jadi Via dan siapa gitu. Jadi supaya ini, warna baru. Oke, kita kembali lagi ngomongin politik. Ya, yang penting sehat semua, sehat ya, Vi. Iya. Kemana gue sakit gigi, jadi ya. Kelihatan sih Mas, iya, mohon maaf nih teman-teman, agak kurang ini karena sakit gigi. Aduh, rasanya sakit gigi lebih dari sakit hati. Iya, jadi lebih baik sakit gigi daripada. Tapi kalau lebih sakit lihat Indonesia gini, jadi tambah sakit gitu loh. Waduh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Lagi kita sakit gigi, Indonesia tidak baik-baik saja, cuaca juga ini, aduh. Ngomong-ngomong sakit gigi Mas, obat tuh sekarang lagi ramai dibahas karena ini harganya mahal. Obat sakit gigi? Obat macam-macam lah Mas, karena ya pokoknya ada masalah. Ya rantai farmasi kita kan juga, rantai farmasi itu panjang. Iya. Tapi kita tidak mau bahas sakit gigi, rantai farmasi, tapi kita mau bahas isu politik terkini atau apa yang isu kebijakan yang sedang panas. Ini kan lagi proses pilkada nih. Nah, ngomong-ngomong kita kan emang semakin deket ya sama momennya itu. Ya, sedang tahapan pilkada. Tentu dalam pilkada. Lagi rame nih, tapi kita mungkin ada isu lain yang lebih. Iya, lagi panas nih Mas, sebagai penyelenggara yang ada di garda terdepan pilkada nih Mas, pemilu juga. Penyelenggara pemilu ya. Iya. Itu ada 3 sebenarnya. KPU, Bawaslu, penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, ini nih yang lagi disorot KPU nih kan, setelah kasusnya Ketua KPU melakukan tindakan asusila, Hasyim Asyari, tindakan asusila, kemudian dipecat, diberhentikan. Sekarang naik PLT-nya Pak Muhammad. Iya, ada komentar apa tuh soal? Ada komentar nih kan menuju pilkada. Yang lagi ramai ini Mas, komentarnya Pak Mahfud MD nih. Dia tuh Pak Mahfud MD bilang gimana tuh dia? Intinya nih Mas, dia merasa bahwa KPU ini nggak layak gitu untuk menyelenggarakan pilkada gitu karena ada presiden sebelumnya nih Mas bermasalah Mas. Tapi Mas Ari setuju nggak Mas sama pernyataannya Pak Mahfud ini? Menarik, bukan saya dalam posisi setuju dengan posisi Pak Mahfud. Ya, itu yang bulan saya ambil sikap. Jadi menarik pernyataan Pak Mahfud. Itu kan awalnya muncul kalau menurut liputan beberapa media di akun X pribadi Pak Mahfud mengatakan mengomentari soal jajaran KPU RI saat ini. Jadi beliau mengatakan ini ditulis oleh dikutip oleh kompas.com, secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Jadi itu menarik Pak Mahfud bersuara keras bahwa setelah kasus pemecatan ketua KPU, kemudian ini komentar yang mungkin respon ya, yang sangat keras. Guru besar tata negara. Ya, guru besar tata negara. Dan paling menarik juga Pak Mahfud ini kan dulu posisinya Menko Polkam. Jadi tahu. Menko Polkam, dan Menko Polkam salah satu menteri salah satu menteri, dan ini Menko posisinya yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi kementerian sosial politik pemerintahan, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang menjadi leading sektor untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi yang salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu beliau mengetahui bagaimana tahapan-tahapan persiapan, mengkoordinasikan pendanaan tahapan pemilu 2024 seperti apa, sampai pada akhirnya beliau menjadi salah satu kontestan Pilpres ya. Habis kemudian dia mengambil posisi mundur. Banyak apresiasi dengan beliau supaya tidak ada konflik of interest. Karena beliau sebagai menteri yang mestinya tidak ada aturan secara hukum legal formal, tidak ada aturan untuk menteri mundur. Iya, boleh ya sebenarnya. Karena kan Pak Prabowo juga menteri, jadi tidak ada aturan untuk mundur. Mas Gibran juga wali kota. Kalau masih menjabat sebagai wali kota nggak ada aturan untuk mundur, tapi
ada pertimbangan etis yang kemudian menjadi pertimbangan utama Pak Mahfud kemudian mundur. Dan sekarang dia mengungkapkan soal posisi KPU yang tidak layak menyelenggarakan pilkada. Tentu seorang Mahfud MD tentu punya penilaian, pasti penilaian etis secara umum ya. Dalam posisi itu saya sependapat dengan Pak Mahfud ya. Tapi sebagai mantan menteri tentu dia banyak informasi ya, informasi di internal KPU, dinamika KPU sebenarnya, gosip-gosip, informasi A1 soal ya dia dikutip juga di beberapa media soal adanya mobil dinas mewah, info penyewaan jet pribadi untuk keperluan dinas segala macam, hal-hal yang untuk ukuran pejabat negara sekelas KPU itu berlebihan. Ada tuduhan-tuduhan lain lah, banyak hal-hal yang kemudian melatar belakangi statementnya Pak Mahfud, sehingga kemudian Pak Mahfud mengatakan secara umum ya KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Nah kan yang kita bahas di podcast sebelumnya memang pemecatan ketua KPU itu hanya punishment yang sifatnya personal. Iya. Nah, pelanggaran etik yang sifatnya personal kepada ketua KPU. Sementara ada yang sifatnya kelembagaan. Pelanggaran sifatnya kelembagaan, yang menjadi yang sekarang mungkin disinggung Pak Mahfud secara umum KPU. Berarti kan secara umum KPU itu ada KPU RI dan juga mungkin KPU provinsi, KPU daerah, seluruh penyelenggara pemilu yang bagi Pak Mahfud seperti dalam podcast kita sebelumnya mengatakan bahwa emang KPU, seluruh jajaran KPU bertanggung jawab teratas seberapa kualitasnya ya, kualitas pemilu 2024 yang untuk sementara orang itu sebagai pemilu paling buruk, pemilu paling brutal yang menurut catatan hukum MK ya, dalam 3 dissenting opinion memang terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu di dalamnya, yang memang walaupun dalam bahasa MK tidak cukup bukti, tapi kan itu kan memandai fakta hukum. Hal-hal ini Pak Mahfud sebagai kontestan, salah satu kontestan pemilu, salah satu cawapres, tentu juga tahu betul bagaimana dinamika lapangan, kondisi lapangan, secara fakta di lapangan, juga mengetahui bagaimana beceknya bentuk-bentuk pelanggaran yang menyalahgunakan etika, kewenangan segala macam, dan kemudian itu berpulang pada bagaimana penyelenggara pemilu. KPU-nya bagaimana, Bawaslu-nya juga sebagai pengawas juga hanya diam saja melihat pelanggaran-pelanggaran, ada money politik segala macam. KPU bahkan menjadi bagian dari beberapa info dari teman-teman NGO, bagian dari praktik transaksi suara antar caleg misalnya. Nah, ini kan justru menjadi bagian pemain dari keburukan manipulasi dalam pemilu. Ini kan banyak suara-suara dari bawah. Dan ketika ada pelanggaran etik karena perbuatan asusila dari ketua KPU, ini kan hanya satu case saja yang kemudian terungkap. Dan ini kan makanya kita bilang pelanggaran sifatnya personal. Nah, Pak Mahfud itu bicara ada yang sebenarnya struktural kelembagaan yang kenapa tidak dipersoalkan. Makanya secara struktural kelembagaan, maka KPU secara umum, bahasa Pak Mahfud kan KPU secara umum tidak tidak layak dan terkesan ada menjadi penyelenggara pilkada. Pembiaran gitu ya Mas ya. Misalnya satu orang yang sebenarnya sudah melanggar secara etik atau moral, tapi yang lainnya itu justru kayak semacam penonton tapi membiarkan gitu ya. Dan menarik juga ya, ibaratnya kalau namanya kesalahan struktural atau dosa struktural ya, dalam bahasa saya kan kesalahan struktural, itu yang kemudian kesalahan struktural atau dosa struktural yang kemudian itu kan akhirnya ditutupi bareng-bareng. Makanya yang personal ini muncul. Makanya banyak beberapa teman KPU daerah yang juga melaporkan muncul dugaan suap, gratifikasi, beberapa kayak di beberapa daerah ya. Itu sudah ada mulai suara temuan-temuan terungkap bagaimana pelanggaran kesalahan dari penyelenggara KPU di daerah. Jadi kasus pemecatan ketua KPU, berarti pelanggaran asusila ini membawa impact sebenarnya kepada komisioner semua, baik di nasional, di daerah,
di provinsi kabupaten kota kan juga kemudian menjadi presiden untuk kasus-kasus keburukan profesionalitas, ketidakprofesionalan itu terungkap satu-satu. Jadi ini seperti membuka kotak Pandora. Bagaimana keburukan penyelenggara pemilu itu mulai satu-satu terungkap. Apapun kan ikan itu kan kalau busuk dari kepala ya. Busuk dari kepala. Kalau kepalanya sudah kena ya itu tinggal merambatnya pelan-pelan. Ini tentu menjadi membuka kotak Pandora. Ketika kepalanya bermasalah, ya tentu kan orang ada dugaan, apalagi kan tentu sinyalmen, indikasi, dugaan banyak, laporan-laporan lapangan bahaya yang mungkin tidak bisa diproses secara hukum formal, apalagi sifatnya pelanggaran etik, ya. Nah ini kan ketika kepala sudah bermasalah, udah dipecat pula. Ini kan menjadi presiden juga untuk bagaimana badan besar penyelenggara pemilu, KPU, mungkin juga nanti Bawaslu seperti apa. Nah ini jadi dan membuka kotak Pandora kalau memang betul segala bentuk kekhawatiran, dugaan-dugaan soal bagaimana keburukan pemilu 2024 jadi bagian dan juga keburukan secara kelembagaan soal bagaimana profesionalitas penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, untuk dalam penyelenggaraan pemilu nih. Nah, makanya kemarin kan sebuah terobosan DKPP ketika melakukan pemecatan. Buat terobosan itu keberanian dan terobosan. Tapi juga ada dimensi politiknya. Ini semacam secara politik ya. Ketua KPU ini ya memang tugasnya sudah selesai. Tugas selesai dalam arti mengamankan dan mengawal pemilu 2024 dan sampai pada putusan MA ya. Putusan MA soal batas usia calon kepala daerah itu kan sudah diputuskan oleh KPU kan. Nah, periodenya Pak Hasim itu ketuanya masih Pak Hasim Asyari. Sudah ada respon bahwa KPU menuruti atau menjalankan perintahnya putusan MA untuk bagaimana soal usia cakar daerah, tugas itu sudah selesai. Akhirnya buat apa lagi? Nggak ada lagi garansi politik. Ibaratnya sudah sekarang dilepas. Ya itu kan itu obrolan teman-teman politisi ya. Secara politik, secara politik lo sudah nggak ini lagi, tugas lo sudah selesai mengamankan, mengawal pemilu untuk kepentingan tertentu misalnya. Itu kan tudingan dugaan-dugaan politik yang ya persepsi yang kemudian berkembang di masyarakat, di teman-teman politisi, aktivis sebenarnya. Itu itu sindiran, itu memang dugaan betul begitu. Itu ada dimensi politiknya. Tugasnya sudah selesai, bro. Ya. Jadi sudah sekarang udah nggak ada gunanya lagi. Nah, ini makanya juga membayangi teman-teman komisioner yang lain, komisioner di pusat, komisioner di daerah. Karena memang persis pernyataan Pak Mahfud ini menjadi semacam puncak dari kekecewaan publik. Memang hari ini melihat bahwa ada ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga kepemiluan, utamanya KPU kan, kasus ketua KPU pemecatan ini, apalagi kasusnya asusila, apalagi kalau sudah doyan wanita, pasti doyan harta, kekuasaan. Tapi kan godaan kan harta tahta wanita kan, udah wanita, lu nggak mungkin nggak doyan harta. Gitu kan, karena kelihatan sesuatu yang sangat inilah. Godaannya kan ada harta tahta wanita, makanya nggak mungkin lah, ya kan? Hampir mustahil ya kalau tidak mungkin ya, itu makanya ini menjadi menarik ketika Pak Mahfud mengatakan KPU sekarang tidak layak, KPU secara umum, bahasanya gimana? Secara umum KPU yang sekarang tidak layak menjadi penyelenggara pilkada, karena berarti kan Pak Mahfud ingin kita putus dari soal bagaimana keburukan pemilu 2024, soal pemilu keburukan dan brutalitas pemilu 2024 yang harus diputus. Dan itu politik willnya berangkat dari emang memutus soal penyelenggaranya harus baru, supaya karena kan KPU itu kan lembaga penyelenggara pemilu ya, KPU Bawaslu, DKPP ya, lembaga terutama KPU itu lembaga yang profesional, mandiri, independen, dan profesional. Nah ini kan ketika ada intervensi politik, uang, gratifikasi, dugaan segala macam kan, ada lagi intervensi dengan menggunakan wanita, kemudian asusila gitu kan, wah berarti kan ini kan persoalannya kan orang-orang ini bagaimana soal kemandirian,
kemudian independensi dan profesionalitas KPU. Nah, ketika pada titik itu Pak Mahfud ini udah nggak layak karena ya udah nggak profesional, ya ada intervensi, dugaan-dugaan intervensi, ya tidak independen lagi, dan memang kemandirannya itu juga intervensi dengan putusan MK, belum putusan MA, segala macam ini kan itu menjadi gugatan. Nah, makanya momen ini adalah momen kritis sebenarnya, dan momen krisis. Ada krisis kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara, krisis kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, juga situasi kritis. Kalau KPU hari ini tidak bisa mengelola dinamika krisis dan situasi kritis ini dengan baik, ya tentu statement Pak Mahfud ini bisa menjadi bisa menjadi gulungan bola es yang bisa memakin orang nggak percaya kepada. Benar yang diomongin Pak Mahfud tervalidasi. Ya soal benar tidak penting, ya. Tetapi bahwa ada sebuah kegelisahan itu dan memang diterima oleh publik begitu kan, Pak Mahfud ini merepresentasi kegelisahan banyak orang, ya. Kegelisahan banyak orang soal bagaimana keburukan dan kebrutalan pemilu 2024 yang tidak masuk akal, tidak di luar jangkauan kewenangan KPU. Tapi kan itu kan bagian dari permainan kekuasaan yang kemudian bagaimana kekuasaan itu dimainkan, dan bagaimana posisi KPU. Akhirnya kan ketika KPU berada di situ kan soal independensi, kemandirian, tadi makanya tidak layak. Tapi kan menariknya kan dibela oleh presiden, ya dibela oleh wapres, ya. Tapi juga dibela oleh Komisi 2. Iya, sukses kok pemilu. Ya, Pak Jokowi mengatakan sukses kok pemilu. Tapi apakah dalam mengatakan sukses atau tidak tuh nggak dilihat dari proses sebelumnya? Pak Wapres juga menyinggung. Jadi yang kalau Pak Jokowi tekanannya pemilu mana sukses. Ya, tentu secara diametral persepsi pandangan Pak Jokowi berbeda dengan sebagian masyarakat yang mempersoalkan pemilu 2024. Walaupun secara hukum, secara legal pemilu sudah selesai, sudah tutup, sudah finish, sudah close gitu, tapi secara politik problem-problemnya belum. Pak Wapres, Pak Ma'ruf Amin mengatakan ya kita betulkan saja apa yang memang kurang betul, yang harus dibetulkan. Jadi jangan kemudian kebiah uyah, jangan kemudian menentukan semua. Kan Pak Mahfud mau ganti semua yang baru. Tapi kalau misalnya dilihat dari dinamika sekarang tuh bukan mungkin ya, akankah gitu dosa struktural yang tadi sempat Mas Ari sebut tadi itu beneran bisa disingkirkan gitu loh Mas, dengan situasi di mana komisioner yang di bawah Pak Hasyim Asyari yang sekarang dipecat tuh masih menjabat. Nah, persis menariknya di situ signifikansi pernyataan Pak Mahfud bahwa KPU kini, KPU saat yang ada sekarang tak layak menjadi penyelenggara pilkada, persis di situ. Karena problem KPU itu bukan problem personal, tapi programnya struktural kelembagaan yang bukan orang perseorangan. Kalau mau pemilu yang memang pemilu yang berkualitas, pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur dan adil, ya ganti semua. Itu kan sebuah quote and quote tantangan politik. Nah, makanya kalau Pak Mahfud tidak mempersoalkan pemilu 2024 secara hukum, dia seorang pakar hukum tata negara, secara hukum itu sudah selesai pemilu 2024. Tapi secara politik nih, soal legitimasi pemilu 2024 itu yang kemudian masih dipersoalkan, terutama legitimasi etisnya. Nah, ketika ada pelanggaran etis, persoalan asusila ini kan membuka. Kan masa cuma pelanggaran asusila soal harta tahta wanita tadi kan? Apakah cuma ketuanya saja, komisionernya enggak? Apakah cuman KPU saja, Bawaslu-nya juga enggak? Apakah juga cuma di pusat saja, KPU RI di RI aja, atau Bawaslu RI aja, cuma penyelenggara di pusat? Tentu di provinsi, kabupaten kota. Nah, ketika itu menjadi kesalahan struktural, dosa struktural, apalagi kan juga menyangkut bagaimana secara politik partai-partai politik di DPR. Komentarnya dari Komisi 2 menarik. Ya nggak bisa mengganti semua. Kita hanya bisa mengganti dua saja. Satu saja Pak Hasyim Asyari yang dipecat diganti oleh nomor urut
apa namanya 8 dari hasil aturan itu begitu ya? Aturan begitu. Kalau satu berhalangan tetap, entah karena mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau karena dipecat, memang digantikan oleh posisi komisioner yang nomor urut di bawahnya. Kan 7 komisioner dari 14 komisioner yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI. Fit and proper test oleh DPR ada dari 14 itu ketemu 7. Ketika satu itu dipecat, berhenti atau berhalangan tetap, maka yang urutan 8, ranking ke-8 yang kemudian menggantikan. Sudah ada mekanisme. Tapi Pak Mahfud mengatakan sebenarnya bukan persoal probabilitas eksekusi kebijakannya, tapi sebuah pesan moral. Pesan moral seorang Mahfud MD. Ini ada sebuah pelanggaran serius, pelanggaran etik serius. Dan ini adalah pelanggaran yang sifatnya struktural, kelembagaan, bukan personal, bukan orang per orang. Bahwa orang per orang itu apa ya, saya bilang kali ini asusila perorangan. Tapi kan banyak sinyalemen, indikasi, dugaan-dugaan yang mungkin sulit dibuktikan secara hukum, tapi karena struktural kan bareng-bareng nih pihak. Kesalahan struktural kelembagaan bareng-bareng. Makanya menarik juga statementnya Komisi 2. Ya, walaupun secara pihak realistis. Ya, realistis bahwa ya memang nggak bisa diganti semua. Hanya bisa diganti hanya satu saja. Kirain 7 nggak bisa. Nggak, secara mekanisme nggak bisa mengganti, apalagi kemudian di daerah. Tapi kan persoalannya bukan pada ujungnya bukan pada eksekusinya. Pak Mahfud tahu persis ya secara kebijakan ya hampir nggak mungkin untuk mengganti seluruh komisioner menjadi komisioner yang baru. Secara list dia paham betul, tapi kan pesannya bukan itu, soal sebuah tantangan moral. Ini sebuah lontaran kegelisahan moral bahwa ada keburukan, ada kebrutalan, itu berangkat dibungkus oleh karena pelanggaran etik berat. Apalagi KPU sebelumnya sudah orang di KPP kan pelanggaran etik beberapa kali kan, bahwa kemarin ya sudah melakukan deretan. Apalagi dalam sejarah komisioner KPU ini kan sudah ada deretan, sudah ada list pelanggaran etik, ya, baik yang sifatnya personal, baik yang sifatnya kelembagaan. Itu pelanggaran etik yang diadukan, yang diproses oleh DKPP. Ada di luar itu ada lembaga etik yang memang pelanggaran etik yang mungkin nggak bisa diproses DKPP karena tidak cukup bukti. Tapi secara umum semesta kan kemarin proses sengketa di MK yang memang tidak cukup bukti untuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Tetapi walaupun itu pemilu sudah selesai secara hukum, secara politik dan moral politik belum selesai. Dan statement Pak Mahfud MD ya, itu adalah soal lontaran moral politik ya, soal bagaimana secara moral politik itu kita menggugat penyelenggara pemilu. Ya, ketika ketua KPU-nya dipecat, ini sebenarnya tidak punya legitimasi etis lagi untuk penyelenggaraan pemilu. Karena asas pemilu itu kan jujur, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pemilu berintegritas, demokratis, jadi kan jujur dan adil, demokratis, luber, demokratis, dan juga jujur dan adil, berintegritas. Nah, ini kan tidak lagi tidak ada lagi sebuah kalau ada standing ethics-nya. Ya, standing ethics-nya udah nggak ada lagi. Bahwa ya legal formal ya masih penyelenggara pemilu KPU, tapi kan legal standing nggak masalah, tapi ethics moral standingnya ya kan itu yang kemudian yang coba dipersoalkan secara politik. Maka secara etik, secara moral politik itu ya lontaran Mahfud MD ke sana. Apakah kita secara moral politik itu mempersoalkan itu? Supaya apa? Paling tidak satu, kita mengingat apa yang sudah terjadi, tidak melupakan. Kedua, ke depannya supaya jadi warning bersama, kita semua jadi watchdog, mengawasi. Karena pengawasan pemilu bukan hanya oleh Bawaslu saja, tapi semua masyarakat, supaya segala keburukan dalam pemilu 2024, mulai dari politisasi bansos, soal kenetralan aparat pemerintah, TNI, Polri, birokrasi, sampai kepala desa. Apalagi sekarang posisi PJ. PJ kepala daerah itu sangat strategis menentukan bagaimana dia mengorkestrasi quote and quote
dikhawatirkan mengorkestrasi kepentingan politik untuk secara lokal untuk pemenangan calon-calon yang memang dikondisikan untuk menang. Nah, ini kan posisi PJ, lalu bagaimana money politics yang begitu marak di pemilu 2004, sangat becek money politics itu. Udah tsunami money politics itu, dan itu kan penyelenggara pemilu ada di sana, pengawas pemilu ada di sana. Yang orang semua tidak bisa berbuat apa, hanya bisa menonton. Wow. It's hard to kontrol gitu semuanya. Iya. Nah, ini menjadi reminder mengingatkan kita semua, awas loh. Nah, ketika kita kemarin awas loh, segala keburukan dan kebrutalan pemilu 2024, pileg dan pilpres berpotensi besar untuk terulang di pilkada 2024. Sementara penyelenggaraan masih sama. Makanya tugas seorang Mahfud MD ya adalah menggunakan lontaran moral tadi, moral politik. Awas loh. Jangan sampai pilkada 2020, pilkada serentak pertama itu lebih buruk dari pileg dan pilpres. Karena pileg dan pilpres sudah tutup buku dan selesai nih. Sengketa di MK sudah dalam proses pelan-pelan diselesaikan, yang pemilu legislatif di daerah, pilpres sudah selesai, pemilu legislatif pelan-pelan diselesaikan. KPU membuat SK soal bagaimana penetapan hasil pemilu legislatif dari tingkat pusat, provinsi sampai DPRD kabupaten kota dan proses. Tapi ada pilkada serentak nih. Jangan sampai segala bentuk ketidaknormalan, sikap permisif kita terhadap ketidaknormalan, keburukan, kebrutalan itu menjadi sikap permisif kita yang tapi kayaknya nanti bisa terjadi kita kemudian tutup mata dengan itu semua. Titik pesan itulah yang kemudian menjadi titik pesan Mahfud MD untuk kita mengawal bersama pemilu atau pilkada, pemilu kepala daerah serentak 2024 jangan sampai lebih buruk dari pilpres dan pileg. Tapi aku khawatir memang akan terjadi lagi deh, Mas. Tadi kan Mas Ari sempat nyinggung soal putusan MA ya, Mas. Dan ternyata memang KPU tuh akhirnya menyesuaikan PKPU-nya dengan putusan MA itu, Mas. Ya. Nah, terus udah gitu ada wacana bahwa tahapan pencalonan pendaftaran perseorangan yang udah kelewat nih, Mas, itu bakal diulang lagi, Mas. Di ratusan wilayah yang ada di Indonesia gitu. Itu kalau terjadi tuh persis gimana? Maka kan persis soal MA ini ya, soal putusan MA, soal usia calon kepala daerah ini kan sebenarnya secara hukum dan etik juga menjebak KPU sebenarnya. Menjebak KPU. Gimana? Sebenarnya KPU nggak ambil, maju kena, mundur kena. Karena kalau diambil ya soal batas usia itu, bahwa usia 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati, wali kota, dan bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, 25 ya, 30 sama 25 itu diambil. Berarti proses tahapan untuk para pilkada untuk calon independen ya sebenarnya sudah tutup. Iya. Karena proses penjaringan pencalonan untuk calon perseorangan kan didahulukan. Iya. Baru calon-calon yang dari partai politik. Nah, makanya azasnya harus jujur dan adil. Soal keadilan ini harus kalau untuk calon dari partai politik boleh usia 30 ya, dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan. Mana aturan sebelumnya kan usia 25 dan usia calon kepala daerah itu saat mencalonkan diri ketika daftar ke KPU nih. Itu memang harus usianya untuk provinsi 30, untuk ada kabupaten kota itu adalah 25 tahun. Untuk calon perseorangan dirugikan karena sebelumnya kan nggak boleh karena saat pencalonan. Nah, ini makanya soal azas KPU itu terbelenggu akhirnya menjebak soal azas kepastian hukum, bahwa pemilu itu harus dengan kepastian hukum. Ini kan hukum tidak pasti untuk kok berubah untuk kemarin calon perseorangan sama calon dari partai. Ya, soal azas kepastian hukum kan, makanya untuk kalau memang mau diambil putusan MA ya harus dibuka lagi untuk calon kepala daerah dari jalur independen. Tapi itu bakal berubah. Jadi soal azas kepastian hukum satu, yang kedua soal azas keadilan. Ya, soal azas kepastian hukum, oke, hukum yang dipakai yang mana? Sebelum ada putusan MA,
atau pasca putusan MA. Makanya ketika KPU mengambil sikap bahwa menyesuaikan atau menuruti putusan MA, makanya dan itu menjadi norma baru, ya, itu untuk azas kepastian hukum itu ditetapkan norma baru. Tapi demi pelaksanaannya ketika untuk azas keadilan, ya harus dibuka lagi pendaftaran untuk calon perseorangan. Nah, ini tentu akan mengganggu tahapan pilkada. Nah, ini akan merepotkan KPU daerah yang ya, harus membuka lagi. Tapi demi azas, karena ada azas kepastian hukum, ada kepastian hukum dan norma baru, dan azas keadilannya harus dibuka. Karena itu nggak adil buat calon perseorangan. Tapi ini lucu deh, Mas, sama urgensinya si KPU ini, karena kan sebelumnya kan sempat menolak 2 putusan MA tuh, Mas, tentang keterwakilan perempuan 30%, sama soal ketentuan caleg yang mau maju tuh yang mantan napi ya, minimal ada jeda 5 tahun. 5 tahun. Tapi kenapa yang ini tuh mengapa 2 putusan MA sebelumnya ada presiden bahwa KPU itu bisa mengabaikan, menolak atau mengabaikan begitu saja putusan MA. Nah, itu tuh berlaku untuk pemilihan soal 30%. KPU kan bulatkan ke bawah. Nggak benar, masyarakat sipil menolak, bulatnya jangan ke bawah dong, ke atas. Ya. Lalu soal mantan napi, ya 5 tahun. Itu 5 tahun juga harus bulat 5 tahun. Ya harus 5 tahun, nggak harus 5 tahun nggak boleh mencalonkan politik. Itu tidak diakomodasi oleh KPU. Itu harusnya jadi presiden. Mestinya untuk putusan ini ya KPU ambil sikap gampang aja. Ya sudah ada presidennya, 2 putusan MA diabaikan, tidak ada akomodasi. Ya ini mestinya paling gampang kita diabaikan saja oleh KPU. Dia tidak diakomodasi. Kan sudah ada presidennya, tidak masalah. Kan bisa, karena itu melanggar azas kepastian hukum. 2, azas soal keadilan. Karena 3, tahapan pemilu sedang berlangsung. Nggak mungkin ketika tahapan pemilu berlangsung ada aturan norma baru. Tapi kemudian menarik juga, kenapa ada aturan tersebut persoalan MK? Inilah yang disebut dosa struktural, kesalahan struktural. Ketika satu kesalahan itu sifat struktural, itu merusak sistem, ya. Kan sistem hukum kepemiluan kita menjadi kacau balau. Nah, ini kan sebenarnya secara ini kan paling gampang sekarang, secara posisinya sekarang itu KPU terjebak. Ini KPU tersandra. Diambil salah, nggak diambil salah. Nah, kalau saya ini TGTB apa? Mati siji mati KB. Udah diambil, harus berani begitu. Tapi kan KPU juga tersandra. Dugaan saya kalau KPU tidak tersandra dengan persoalan-persoalan menjadi kekuatan publik, soal tadi mobil mewah, jet pribadi, mungkin ada gratifikasi atau apa. Kalau KPU-nya kemudian tidak tersandra, kan dosa struktural no freelance, ya. Nggak ada makan siang gratis. Nah, makanya kalau KPU itu seluruh komisioner KPU profesional, berarti dia menerapkan, dia independence dan mandiri sebagai komisioner. Kalau menolak ya. Kalau dia profesional, profesional kan sebenarnya tidak soal itu, makanya dalam hal putusan MK, dalam putusan MA lebih ke akomodasi politik daripada soal profesionalitas. Makanya kalau dia profesional, udah enggak TGTB mati siji mati KB, udah ambil saja. Tapi karena memang masing-masing jangan-jangan dugaan kita setiap anggota KPU tersandra, bukan hanya ketuanya saja. Sudah ada intervensi kepentingan politik, udah ada intervensi money politik segala macam yang kita didugaan-dugaan. Paling gampang orang akan punya profesionalitas, punya integritas kalau dia juga independence dan mandiri. Berarti selama ini penuh intervensi sehingga KPU tidak berani. Jadi nggak berani tersandra. Persis karena putusan MA itu dugaannya disalir itu untuk akomodasi politik. Makanya kan untuk akomodasi politik. Kalau apalagi itu kan disesuaikan pelantikannya sampai dengan Januari ya, Desember akhir tahun kalau nggak salah Januari. Makanya menarik karena putusan MA itu
kecurigaan besar publik dan hampir pasti dugaannya ini akomodasi politik untuk anak presiden. Adiknya. Makanya MA dipresentasikan Mahkamah Adik. Ya kan, makanya MA disebut Mahkamah Adik untuk mengakomodasi kepentingan Kaisang maju di pilkada. Kenapa? Usia dia baru 30 tahun pada Desember kalau tidak salah. 25 Desember lagi. Pas Natal lagi kan? Iya. Lahirnya sama Gusti Yesus itu. Berarti dia siap disalibkan tapi ya. Salib gini ya Mas? Disalib ya. Makanya menarik bahwa ada dugaan kecurigaan publik bahwa putusan MA untuk akomodasi politik anak presiden. Makanya ada plesetan MA Mahkamah Adik, MK Mahkamah Kakak. MK adalah akomodasi politik untuk Gibran, dan itu sudah terjadi. Nah, prosesnya legal, formal. Ini adalah kudeta konstitusi orang sebutnya. Tapi oke lah, itu kita tutup buku. Ke depan ini, makanya segala keburukan, kebrutalan, pola, model pelanggaran itu mirip. Ada replikasi pemilu, pileg dan pilpres dengan pilkada. Nah, makanya ketika untuk aturan kuota 30% keterwakilan perempuan sama soal putusan NAPI, KPU bisa menganulir, tidak mengakomodasi. Mengapa ini dia pusing urusan usia? Udah abaikan saja. Satu, KPU harus berani mengabaikan ini karena ini adalah situasi krisis dan momen kritis untuk KPU mengembalikan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai, karena pernyataan Pak Mahfud MD ini sebuah warning publik. Ini dia mewakili keprihatinan, kegelisahan publik yang ada kekhawatiran soal bagaimana keburukan dan kemudian kebetulan Pilpres 2024 itu terulang dan tereplikasi dan bisa jadi lebih buruk, lebih brutal. Karena sifatnya lokal permainan. Iya. Dan banyak lagi tepatnya. Pengawasan lebih sulit, banyak sekali. Pemain-pemain lokal. Nah, ini itu yang perlu dicegah. Bagaimana juga secara elit ketika tadi kotak Pandora ini dibuka. Makanya persoalan KPU kalau memang profesional ya sudah abaikan saja. Tapi makanya kalau tidak profesional berarti kan dugaan kita emang sudah tidak independen, tidak mandiri. What behind this itu kan hanya Tuhan yang di atas dan diri mereka sendiri yang tahu. Ya, dan kita tahu Gusti ora sare, Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan dan dia kan hanya dia sendiri. Ya, si komisioner di pusat, komisioner di daerah, mereka sendiri yang tahu. Dan Tuhan, kalau mereka masih percaya Tuhan, makanya kan pejabat publik kita itu lebih takut kepada kejaksaan, kepolisian dan KPK daripada kepada Tuhan. Ya, Porto nggak tahu, kejaksaan nggak tahu, MK nggak polisi nggak tahu, KPK nggak tahu, tapi Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Ini kan mereka lebih aman. Nah, inilah situasi. Nah, pejabat kita tuh lebih takut dengan KPK, dengan kejaksaan dan kepolisian. Daripada dengan Tuhan ya. Itu. Tapi kalau misalnya dilihat kita mau ini jadi menarik, jadi makanya soal putusan MA soal batas usia ini saran kita adalah KPU harus tegas dan whatever yang terjadi di komisioner Anda sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau mau pemilu ke depan lebih baik, ini titik berangkatnya. Pernyataan Pak Mahfud ini adalah sebuah tantangan moral politik kepada seluruh anak bangsa, terutama kepada KPU untuk sanggupkah mereka karena ini menjebak KPU memang. Ya udah, jangan sebagai jebakan. Ya sudah, secara profesional sikapi. Karena ini satu, ini mengganggu tahapan. Dua harus ada itu udah diutarakan komisioner, udah tahu alasannya udah banyak. Soal azas kepastian hukum, soal keadilan, dan itu ranahnya bukan ranah KPU, itu pada pencalonan dan tahapan pemilu, pencalonan, pencoblosan, penghitungan. Kalau pelantikan kan ranahnya pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, bukan ranah KPU. Ya sudah, silakan. Kalau enggak, solusinya adalah bukan perubahan di PKPU.
Tapi di perubahannya di undang-undang pemilihan undang-undang pilkada. I see. Makanya serahkan saja. Tapi kan persoalannya KPU tersandra karena udah membuat PKPU terkait dengan etika Mahkamah Kakak tadi untuk wapres. Kalau Mahkamah Kakak bisa diakomodasi di PKPU, mengapa Mahkamah Adik tidak bisa diakomodasi oleh PKPU? Mestinya dulu dikembalikan kepada pembuat undang-undang, positif legislator untuk menambahkan norma baru di undang-undang pemilu soal usia. Ini kalau memang polanya gitu, tambahkan norma baru kepada undang-undang pemilihan undang-undang pilkada. Jadi masalahnya karena ini bukan domain kami, bukan di PKPU misalnya. Nah, tapi kan ini kan persoalan memang tersandra dengan tadi. Ini karena dosa struktural itu merusak sistem ya. Nah, sistem kelembagaan ini rusak karena sudah ada hukuman soalnya, makanya kan terjebak. Nah, makanya kalau mau keluar ya sudah. Tapi kan tibe, mati siji, mati kabeh, mati satu, mati semua. Berani nggak mengambil sikap? Berani nggak komisioner KPU? Oke, kami tidak mengakomodasi putusan MA karena tahapan pemilu sedang berlangsung, karena mengganggu azas keadilan, karena ranah kami bukan di pelantikan, tapi ranah kami pencalonan dan tahapan pemilu. Berani nggak ambil sikap itu dan kemudian mengembalikan proses untuk mengakomodasi aturan terkait putusan MA itu kepada DPR bersama pemerintah. Paling gampang kan Presiden mengeluarkan Perpu mengganti undang-undang pilkada. Nah, tapi kan kita tahu nggak mungkin ini dikembalikan ke Presiden, sama juga nggak mungkin mengembalikan Presiden ketika MK Mahkamah Kakak itu mengeluarkan Perpu, nggak mungkin mengeluarkan Perpu juga. Tapi maka ini posisi KPK terjebak dan posisi posisi KPU ini terjebak, tersandra, dan memang akhirnya kita berharap KPU mampu bersikap tegas, tapi tegas dan berani untuk tadi tibe mati siji mati kabeh lah. Tapi itu kan memang butuh keyakinan diri untuk berkorban untuk mempertahankan integritas penyelenggara pemilu, terutama KPU. KPU yang profesional, KPU yang mandiri, KPU yang independen ya. KPU yang mandiri, independen dan profesional. Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sekarang sedang mengalami erosi. Meskipun erosi kepercayaan publik pelan-pelan soal pasca pemecatan KPU ini mengalami penurunan sentimen negatif terhadap KPU. Nah, situasi krisis dan dan kritis soal posisi KPU ini, di mana ini sebuah tantangan juga untuk komisioner KPU untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik terhadap eksistensi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, independen dan profesional. Itu kita kembalikan kepada teman-teman KPU untuk kembali berani, tapi sarannya berani. Itu ya, kalau mereka berani berarti ya tadi mereka memang berani dan berani memang menghadapi tudingan sandra, kemudian terjerat persoalan-persoalan. Tapi kalau tadi berani nggak tibe. Aku mau ngingetin satu hal ini. Ini kan kita ngomongin soal generasi ke depan yang ngomongin pemilu ya, Mas. Aku tuh sebenarnya khawatir banget gitu tentang kemaslahatan anak muda di ke depan gitu, takutnya menormalisasi apa yang terjadi. Persis. Nah, soal normalisasi sesuatu yang tidak normal ini kan juga menjadi kecenderungan kita hari ini. Nah, itulah makna signifikansi dari lontaran pernyataan Pak Mahfud MD yang sebenarnya dia adalah lontaran moral kepada kita. Jangan kemudian kita menormalisasi hal yang tidak normal. Jangan menganggap biasa hal yang tidak biasa. Jangan menjadi kita permisif terhadap hal yang memang tidak seharusnya kita seharusnya kita tolak. Itulah ini persoalan moral bangsa. Ini menjadi perdebatan kita bersama soal etika dan moral bernegara dan berpolitik. Semoga kita masih bertemu dalam keadaan sehat, walaupun apapun, ya kita tetap harus kritik apapun. Itu memang bagian dari upaya kita sebagai anak bangsa untuk kita mencintai Indonesia, karena jangan pernah letih mencintai Indonesia. Jangan mewariskan hal buruk kepada generasi muda. Ya, yang penting itu 2 hal. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.